Wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina summa juma'a. Wa ba'da kullin, setelah taukid kullun, akadu membuat taukid siapa ulama, bi ajma'a dengan ajma'u, jam'a dan jam'a'u, ajma'ina dan ajma'una atau ajma'ina, summa juma'a kemudian juma'u. Setelah lafaz kullun, ulama membuat taukid dengan taukid berupa ajma'u, jam'a'u, ajma'una, kemudian juma'u. Maksudnya begini, kan kemarin disampaikan bahwa taukid maknawi diantaranya adalah kullun. Kalau seandainya kita sudah membuat taukid dengan kullun, maka bisa juga membuat taukid yang kedua dengan lafaz ajma'u dan kawan-kawannya. Disesuaikan dengan mu'akadnya bagaimana. Kalau mu'akadnya adalah mufrad mudzakkar, berarti taukid keduanya adalah ajma'u. Kalau mu'akadnya adalah mufrad mu'annas, berarti taukid keduanya adalah jam'a'u. Kalau seandainya mu'akadnya berupa jamak mudzakkar, berarti ajma'una. Kalau seandainya mu'akadnya berupa jamak mu'annas, berarti menggunakan juma'u. Seperti kita contohkan, ja'ar rokbu kulluhu ajma'u. Ja'a telah datang, siapa ar-rokbu, rombongan penunggang kuda, kulluhu yaitu seluruh ar-rokbu, ajma'u yaitu semuanya. Nah, lafaz ja'a ar-rokbu, ar-rokbunya ini kita taukidi, kita kuatkan dengan lafaz kullun, ya. Kemudian kita taukidi lagi dengan lafaz ajma'u. Kenapa memakai ajma'u? Karena ar-rokbu ini kan termasuk isim jenis, ya. Isim jenis yang jam'i. Nah, dia itu dihukumi mufrad. Memang maknanya banyak, tapi dia dihukumi mufrad. Karena dihukumi mufrad dan dia termasuk mudzakkar, berarti taukid keduanya adalah ajma'u, yang setelah kullunnya adalah ajma'u. Berbeda dengan contoh semisal ja'at al-qabilatu kulluha. Ja'at telah datang, siapa al-qabilatu kabilah, kulluha yaitu seluruh kabilah, jam'a'u yaitu semuanya. Nah, al-qabilatu ini mu'akkad, ya. Dan dia itu dihukumi mufrad mu'annas. Makanya taukid keduanya adalah jam'a'u. Kenapa mufradnya ajma'u? Kenapa mudzakarnya ajma'u dan muannasnya adalah jam'a'u? Ini sesuai dengan wazan af'alu fa'la'u. Af'alu untuk mudzakar, fa'la'u untuk muannas. Atau contoh semisal muakadnya jamak, seperti ja'ar rijalu kulluhum ajma'una. Ja'a telah datang, siapa ar-rijalu para lelaki, kulluhum yaitu seluruh ar-rijal, ajma'una yaitu semuanya. Kenapa pakainya ajma'una? Karena muakadnya adalah ar-rijalu, yang notabene adalah jamak untuk laki-laki. Dan untuk ajma'u, jam'a'u, dan ajma'una ini secara i'rob mengikuti terhadap i'robnya muakkad. Dari ar-rokbu i'robnya rofa, al-qabilatu rofa, ar-rijalu juga rofa. Makanya ajma'u, jam'a'u, dan ajma'una juga beri'rob rofa. Atau contoh jamak yang untuk perempuan, seperti ja'at al-hindatu kulluhunna juma'u. Ja'at telah datang, ja'at telah datang, siapa al-hindatu para hindun, kulluhunna yaitu seluruh, al-hindatu juma'u yaitu semuanya. Nah, kenapa memakai juma'u? Karena muakadnya adalah al-hindatu, yang notabene adalah jamak untuk perempuan, gitu.
Nah, sebelumnya kita tarik ke pembahasan balaghah ya, pembahasan sastra. Jadi dalam balaghah bahwa taukid ini berfungsi untuk menghilangkan keingkaran seseorang. Jadi nanti kondisi pendengar itu ada 3. Yang pertama adalah pendengar yang kosong. Maksudnya adalah pendengar yang tidak memiliki keraguan terhadap apa yang kita sampaikan dan tidak memiliki keingkaran atau mendustakan terhadap apa yang kita sampaikan. Maka kalau pendengar kondisinya begitu, kita tidak perlu memasang taukid. Semisal kita pengen menyampaikan bahwa kaum datang, ya kita cuma ngomong ja'al qaumu, kaum datang, datar. Kenapa? Karena pendengarnya memang orang yang kosong. Dalam arti tidak memiliki keraguan terhadap apa yang kita sampaikan, juga tidak mengingkari, tidak mendustakan terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau seandainya pendengarnya adalah orang yang meragukan terhadap apa yang kita sampaikan, maka alangkah baiknya kita memberi taukid. Ya, semisal kita sampaikan kedatangan kaum dan pendengarnya ini masih meragukan terhadap apa yang kita sampaikan benar atau tidak, maka kita dianjurkan memasang taukid. Semisal ja'al qaumu kulluhum, begitu. Seluruh kaum datang, ya. Berbeda lagi kalau seandainya pendengarnya adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang kita sampaikan, maka kita wajib membuat taukid sesuai dengan tingkat keingkarannya. Kalau ingkarnya biasa, ya 1 taukid cukup. Kalau seandainya ingkarnya tingkat keingkarannya tinggi, maka ya 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan tingkat keingkarannya. Makanya dalam bab taukid setelah kulun ya, ada taukid yang kedua. Nanti ada juga taukid yang ketiga dan seterusnya. Itu berlaku karena memang kondisi pendengar itu beda-beda. Ada yang memang menerima terhadap penyampaian kita, ada yang meragukan terhadap penyampaian kita, dan ada yang mendustakan terhadap apa yang kita sampaikan. Dan tingkat kedustaan orang itu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi semakin ingkar seseorang, maka taukidnya ini harus diperbanyak. Dan memang taukid itu bukan cuman sekedar taukid maknawi yang ini ya, dari mulai nafsun, ainun, sampai nanti ajma'u dan lain-lain, bukan. Nanti ada nun taukid, nanti ada juga wawu qasam, ada juga jumlah ismiyah dan seterusnya. Itu nanti di pelajaran balaghah ada. Kemudian waduna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una thumma juma'u. Waduna kullin dengan tanpa kullun, qad yaji'u terkadang datang, apa ajma'u, taukid ajma'u, jam'a'u dan jam'a'u, ajma'una dan ajma'una, thumma juma'u kemudian juma'u. Dengan tanpa adanya kullun, terkadang hadir, terkadang datang taukid berupa ajma'u, jam'a'u, ajma'una kemudian juma'u. Ya, jadi bait sebelumnya menjelaskan bahwa ajma'u dan kawan-kawan ini dijadikan sebagai taukid yang kedua setelah taukid pertama berupa kulun. Itu yang umum terjadi. Nah, sekarang kadang berarti jarang terjadi ya. Kadang ajma'u dan kawan-kawan dibuat sebagai taukid, tapi tanpa adanya taukid pertama berupa lafaz kulun. Jadi memang ajma'u dan kawan-kawan ini menjadi taukid yang pertama. Gitu. Seperti contoh semisal ja'al jaisyu ajma'u. Ja'a telah datang, siapa al jaisyu bala tentara, ajma'u
yaitu semuanya. Nah, ajma'u ini dijadikan sebagai taukid tanpa didahului oleh kullun. Tanpa ada taukid pertama berupa kullun, ya. Tanpa ada taukid pertama berupa kulluhu gitu. Atau contoh lain semisal ja'at al-qabilatu jam'a'u. Ja'at telah datang, siapa al-qabilatu kabilah, jam'a'u yaitu semuanya. Nah, kalau seandainya didahului kullun kan berarti jadinya ja'at al-qabilatu kulluha jam'a'u. Tapi di sini kulluhanya tidak disampaikan, tidak disebutkan, langsung ke jam'a'u. Atau contoh lain semisal ja'ar rijalu ajma'una. Ja'a telah datang, siapa rijalu para lelaki, ajma'una yaitu semuanya. Ya, tidak didahului oleh kulluhum. Atau ja'at al-hindatu juma'u. Ja'at telah datang, siapa al-hindatu para hindun, juma'u yaitu semuanya. Juma'u didatangkan tanpa didahului oleh kulluhunna. Ya, ini maksud dari waduna kullin qad yaji'u ajma'u. Jadi ajma'u dan kawan-kawannya terkadang dijadikan sebagai taukid tanpa disebutkan terlebih dahulu taukid yang pertama berupa lafaz kullun. Begitu. Tapi ini hanya sedikit berlaku. Yang sering berlaku adalah ajma'u dan kawan-kawan dijadikan taukid kedua, yang dimana disebutkan setelah taukid pertama berupa kullun.